Tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau yang biasa disebut dengan May Day. Peringatan Hari Buruh juga ditetapkan sebagai hari libur nasional. Peringatan Hari Buruh diwarnai dengan aksi unjuk rasa oleh kelompok buruh yang dilakukan di beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan kota-kota lainnya. Ada dua tuntutan utama pada peringatan Hari Buruh 2024 ini, yaitu pertama, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian, HOSTUM atau hapus outsourcing tolak upah murah. Peringatan Hari Buruh yang rutin diperingati setiap tahun memiliki cerita sejarah yang panjang. Lalu, bagaimana sejarah panjang tersebut? Hari Buruh diperingati di seluruh dunia untuk menghormati perjuangan pekerja dalam mendapatkan hak-hak yang adil dan perlindungan kerja yang layak. Pada tanggal 1 Mei 1886, ribuan pekerja di seluruh Amerika Serikat melakukan mogok kerja untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Pada saat itu, ada 3 organisasi pekerja yang mengorganisir protes, yaitu diantaranya Knights of Labor, Federation of Organized Trades and Labor Unions, dan International Workingmen's Association yang juga dikenal sebagai First International. Dalam beberapa hari, demonstran dan mogok kerja menyebar di seluruh Amerika Serikat, termasuk di kota-kota besar seperti Chicago, New York, dan Boston. Pada tanggal 3 Mei 1886, bentrokan antara polisi dan demonstran meletus di Chicago. Kejadian ini kemudian dikenal sebagai tragedi Haymarket. 4 orang demonstran dan 7 polisi tewas dalam bentrokan tersebut. Pasca insiden ini, banyak pekerja dan aktivis hak-hak pekerja yang ditangkap dan dipenjarakan. Sejarah Hari Buruh berlanjut pada tahun 1889. Sebuah federasi internasional di Paris diadakan untuk memperingati perjuangan para pekerja dan untuk memperjuangkan hak-hak pekerja. Konferensi tersebut menyerukan peringatan internasional setiap tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional. Sejarah May Day sebagai Hari Buruh ini lahir dari sebuah federasi internasional. Sebuah kelompok sosialis dan serikat buruh menetapkan 1 Mei sebagai hari untuk mendukung para pekerja dalam rangka memperingati kerusuhan Haymarket di Chicago pada tahun 1886. Pada abad ke-20, hari libur 1 Mei tersebut mendapat pengesahan resmi dari Uni Soviet dan juga dirayakan sebagai Hari Solidaritas Buruh Internasional, terutama di beberapa negara komunis. Namun begitu, Amerika Serikat tidak merayakan Hari Buruh pada 1 Mei, tetapi pada hari Senin pertama bulan September, di mana 1 Mei adalah hari loyalitas yang juga hari libur resmi tapi tidak diakui secara luas di Amerika Serikat. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa alasannya adalah untuk menghindari peringatan kerusuhan yang terjadi pada tahun 1886. Sejak saat itu, Hari Buruh Internasional diperingati di seluruh dunia sebagai hari perjuangan para pekerja untuk mendapatkan hak-hak yang adil dan layak di tempat kerja. Selain itu, Hari Buruh Internasional juga menjadi simbol perjuangan untuk kemerdekaan, demokrasi, dan persamaan di seluruh dunia. Sementara itu, di Indonesia sendiri, Hari Buruh Internasional dirayakan pertama kali pada tanggal 1 Mei 1920, di mana serikat-serikat buruh dan pekerja melakukan aksi demonstrasi dan mogok kerja untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Sejarah Hari Buruh di Indonesia
bermula saat negara ini masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Selama dijajah oleh Belanda, para pekerja dan serikat buruh sering mengalami eksploitasi dan penindasan oleh majikan Belanda. Kondisi kerja yang sangat tidak manusiawi, upah rendah, dan tidak adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja membuat para pekerja dan serikat buruh merasa perlu untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Peringatan Hari Buruh sempat berhenti diperingati secara terbuka saat kepemimpinan Presiden Soeharto karena dinilai identik dengan paham komunis. Letusan protes dari kaum buruh masih ada selama Orde Baru, namun tidak masif. Protesnya yang digaungkan seputar upah layak, cuti haid, dan upah lembur. Kemudian pada masa reformasi, Hari Buruh kembali rutin dirayakan di banyak kota dan mengusung berbagai tuntutan mulai dari kesejahteraan hingga penghapusan sistem alih daya. B.J. Habibie sebagai presiden pertama di reformasi melakukan ratifikasi Konvensi ILO nomor 81 tentang kebebasan berserikat buruh. Pada 1 Mei 2013, terjadi peristiwa sejarah Hari Buruh yang penting di Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Hari Buruh sebagai hari libur nasional. Dari tahun ke tahun, 1 Mei selalu menjadi ajang buruh untuk menuntut hak-haknya, mulai dari upah yang pembayarannya tertunda, jam kerja dan upah yang layak, hak cuti hamil, hak cuti haid, hingga tunjangan hari raya yang biasa kita nikmati hingga saat ini. Itulah sejarah singkat Hari Buruh Internasional yang sampai saat ini terus diperingati, termasuk di Indonesia. Peringatan tersebut selalu diwarnai dengan aksi demonstrasi oleh berbagai organisasi yang ada dan berbagai tuntutan untuk kesejahteraan buruh. Bagaimana menurut sahabat politik? Apakah sudah layak upah dan fasilitas jaminan keselamatan buruh di Indonesia?